Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita bisa sholat sunnah sebelum subuh. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tentu karena nilainya yang sangat luar biasa ini, mari kita tidak ketinggalan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah di waktu malam yang gelap gulita. Mereka itu akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa mengaji, menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berusaha mencari jalan menuntut ilmu, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ini motivasi bagi kita untuk terus istiqomah melakukan kebaikan. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak orang yang beriman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24 Allah memberikan keterangan kepada kita semua. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah Allah akan memberikan keputusannya. Maka melalui ayat ini Allah memberikan keterangan kepada kita semua bahwasanya akhlak orang yang beriman itu lebih mencintai Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada jihad fisabilillah di atas kecintaan yang lain. Sampai Allah merinci satu persatu, semuanya disampaikan. Kalau semuanya itu lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, daripada cinta kepada Rasulullah, daripada cinta terhadap jihad fisabilillah, maka Allah memberikan keputusannya. Apa keputusan itu? Itu hak prerogatif Allah. Bisa dihancurkan rumah tangganya, bisa dihancurkan bisnisnya, bisa dihancurkan masa depannya. Terserah Allah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Inilah akhlak yang digendaki oleh Allah. Dan ini yang coba kita bahas pada kesempatan yang sangat mulia. Yang pertama, cinta kepada Allah. Apa ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah? Ciri yang pertama adalah senantiasa mengingat Allah, senantiasa zikir kepada Allah. Dasarnya Al-Quran, surat Ali Imran ayat 191.
alladzina yadhkuruna Allaha ayaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, zikir kepada Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Maka pendek kata, orang beriman itu senantiasa zikir kepada Allah dalam situasi apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, terus mengingat Allah dalam kondisi berdiri. Mungkin ketika lari pagi atau jalan sehat masih tetap ingat kepada Allah. Maka zikir banyak sekali yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan istighfar, bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah, bisa dengan asmaul husna, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bisa la haula wala quwata illa billah. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangan amal di akhirat nanti. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sangat ringan, hanya beberapa detik, tapi berat timbangan amal di akhirat nanti. Zikir tidak harus dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat zikir, tapi juga bisa dengan bacaan Al-Quran. Bisa dengan bacaan Al-Quran. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas satu kali saja, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, 10 juz. Maka barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali, dia sama dengan membaca Al-Quran 30 juz khatam. Tentu kita tidak hanya membaca Al-Ikhlas, tapi Rasulullah memberikan kabar gembira. Jangan disia-siakan waktu kita untuk terus berzikir, lidah kita untuk terus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, terus membaca Al-Quran. Baik dalam kondisi berdiri, duduk, betapa banyak waktu kita yang hilang sia-sia, tidak digunakan dengan manfaat, tidak digunakan zikir. Mungkin kita pernah nyetir sepeda motor atau naik mobil atau kendaraan yang lain. Ini kesempatan yang sangat baik untuk berzikir kepada Allah. Nyetir sepeda motor sambil mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau astagfirullah, atau la haula wala quwata illa billah. Kalau kita perjalanan setengah jam saja, sudah berapa kalimat yang sudah kita ucapkan. Dan ini hilang sia-sia. Nyetir sepeda motor sambil nyanyi-nyanyi, noleh kanan, noleh kiri, dan sebagainya. Tidak bermakna. Padahal ada seorang ustadz, dia rumahnya di daerah Perak, ngajar di daerah Gunung Anyar. Dalam perjalanan dia membaca ayat suci Al-Quran karena hafid, dapat 2 juz dalam perjalanan. Mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Sampai tempat ngajarnya 2 juz, pulang lagi 2 juz, terus begitu. Padahal 1 huruf Al-Quran saja dibaca mendapatkan 10 kebaikan, dibalas pahalanya luar biasa. Salah satu contohnya membaca surat Al-Ikhlas. Kita sempatkan ada waktu baca surat Al-Ikhlas dalam kondisi duduk. Baik duduk di rumah, baik duduk di kantor,
baik duduk di pasar, apalagi duduk di dalam masjid, luar biasa. Dimanfaatkan itu terus berzikir kepada Allah. Tidak disia-siakan kesempatan itu. Dalam kondisi tidur masih mengingat Allah. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum tidur yang pertama berwudu, yang kedua berzikir, salah satunya baca ayat kursi. Barang siapa mau tidur dia baca ayat kursi, maka Allah menjaganya sampai dia bangun. Coba. Dari berbagai macam, mungkin ada orang yang gak seneng, bisa jadi ngirim sihir, ngirim apapun umpamanya, atau rumah kita mau diserang atau didatangi maling atau siapapun lah, dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Atau dengan zikir yang lain, mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, mau tidur istighfar, mau tidur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mendoakan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Dalam kondisi apapun tetap berzikir kepada Allah. Islam itu amalan, bukan teori saja. Maka ketika seseorang tidur dia sudah berzikir, Allah menjaganya dengan menurunkan para malaikat-malaikat. Intinya orang yang cinta kepada Allah yang pertama adalah senantiasa berzikir kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak hanya ketika kejepit masalah, tidak hanya ketika naik kapal terombang-ambing ombak baru zikir kepada Allah. Dalam kondisi apapun, pendek kata orang beriman itu senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, ciri orang cinta kepada Allah adalah senantiasa memenuhi panggilannya. Dasarnya apa? Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila terdengar muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang yang beriman segera mencari masjid untuk sholat berjamaah. Kadang-kadang kita lihat banyak manusia ketika dipanggil kekasihnya, ketika dipanggil atasannya, ketika dipanggil pimpinannya, ketika dipanggil komandannya, dia akan datang. Karena yang memanggil adalah orang yang berpengaruh pada hidupnya. Saya takut dipanggil komandan gak datang. Bisa diturunkan jabatan saya, bisa dipindah ke tempat yang gak enak, bisa dipecat saya. Coba. Karena komandan yang memanggil, takut dia. Tapi ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa reaksi umat Islam? Padahal ketika terdengar nama Allah, ada getaran, ada rasa takut, segera cari masjid untuk sholat berjamaah, di mana saja, dimanapun. Ketika tidak ada kesibukan atau udzur syar'i, maka segera cari masjid untuk sholat berjamaah. Memang kita tidak berpolemik tentang hukumnya berjamaah, ada yang mewajibkan, ada yang sunnah muakkad, terlepas dari itu. Ketika Allah memanggil, segera mendatangi. Kita aja dipanggil kekasih,
calon istri umpamanya dipanggil, Mas Heru, tolong saya dibelikan martabak ya. Jam 1 malam ini, kekasihnya nggak enak badan, kira-kira dibelikan atau enggak? Nah, jelas dibelikan. Kekasih, calon istri, minta apapun, jam berapapun dituruti. Apalagi komandan manggil pasukan, manggil prajurit, Sersan, besok jam 2 malam datang ke kantor, datang ke markas, kita ada acara. Kira-kira teko apa enggak? Teko, walaupun jam 2 malam. Karena yang memanggil atasan, komandan, orang yang terpenting dalam hidup kita, versi kita. Tapi bagaimana ketika Allah memanggil kita? Itu kan pada dasarnya Allah melalui para muadzin. Apalagi sebelum dipanggil, dia sudah ada di masjid. Luar biasa. Maka sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah sarana terbaik untuk melunturkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berwudu lalu berjalan menuju masjid, maka 1 langkah kakinya diampuni dosanya, dan 1 langkah kakinya diangkat derajatnya. Maka semakin banyak langkah kaki seseorang menuju masjid, semakin banyak dosanya diampuni oleh Allah, dan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan terbaik tidak hanya di situ. Ketika seseorang masuk masjid, dia sholat sunnah 2 rakaat, lalu dia menunggu sholat berjamaah dilaksanakan. Apa kata Rasulullah? Malaikat-malaikat yang ada ini mendoakan orang-orang yang menunggu sholat berjamaah. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Terus didoakan oleh nggak tahu berapa jumlah malaikat. Luar biasa, melunturkan dosa-dosanya. Kesempatan terbaik, mari kita gunakan. Maka ada salah satu sahabatnya yang ngomong kepada Rasul, ya Rasul, rumah saya itu jauh dari Masjid Istiqomah. Rumah saya itu di daerah Karangmenjangan sana umpama. Bagaimana saya tak pindah rumah saja di Jojoran supaya dekat masjid? Maka mendapat pertanyaan begitu, Rasulullah menyampaikan, oh jangan pindah rumah dekat masjid. Lebih baik rumah kamu di kejauhan sana. Karena semakin banyak langkah kamu menuju masjid, semakin banyak dosa kamu diampuni oleh Allah, dan semakin tinggi derajat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilahnya melunturkan dosa-dosa. Fadilah yang kedua, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Sekiranya penduduk-penduduk sebuah negeri, penduduk-penduduk sebuah wilayah, penduduk-penduduk sebuah daerah beriman dan bertakwa, menegakkan syariat Allah, menegakkan sholat berjamaah, apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Maka akan aku berikan, aku turunkan rahmat, berkah dari langit dan dari bumi. Bukan bencana, bukan musibah, tapi rahmat dan barokah. Kalau penduduknya menegakkan syariat Islam, menegakkan sholat berjamaah, iman dan takwa, janji Allah. Maka kita mengevaluasi ketika mungkin negeri kita atau daerah kita
Justru dari langit dan dari bumi bukan rahmat atau barokah, justru musibah atau bencana. Jangan-jangan penduduknya tidak menegakkan syariat Islam, tidak menegakkan sholat berjamaah. Maka ini yang disadari oleh Erdogan, pemimpin Turki. Sekarang ini yang namanya Turki, sholat berjamaah subuh, masjid-masjid itu nggak cukup, meluber ke jalan-jalan. Coba luar biasa. Seperti sholat Jumat yang namanya sholat subuh. Mereka menyadari inilah salah satu pertolongan Allah dengan sholat berjamaah. Maka ketika ada panggilan azan untuk sholat, wah, orang-orang berduyun-duyun. Karena ini yang pertama tadi kita menyadari sebagai sarana pengampunan dosa. Yang kedua pertolongan Allah. Maka ketika Allah menolong kita, menolong masyarakat kita, menolong negeri kita, menolong keluarga kita, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini cinta kepada Allah. Yaitu yang pertama tadi, senantiasa zikir dalam kondisi apapun. Yang kedua, senantiasa memenuhi panggilan Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri orang cinta kepada Rasulullah? Yang pertama, menjalankan sunnah-sunnahnya. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah. Artinya apa? Kebiasaan ibadah-ibadah yang Rasulullah contohkan. Jangan seperti masyarakat kita, dipelintir sunnahnya Rasulullah itu, mohon maaf, mek kawinin tok. Iya kan? Bagi orang-orang yang senang poligami itu kan, loh ini kan sunnah Rasul kok dipilih sing masalah kawin. Sunnah Rasul yang utama adalah sholat berjamaah. Salah satu sunnah Rasul adalah senantiasa sholat tahajud. Ini sunnah Rasul, kenapa tidak disampaikan? Pak, berapa jumlahnya? Silahkan. Mau mampu 23 boleh. Mau mampu 11 rakaat boleh. Mau hanya 2 rakaat 1 witir boleh. Atau hanya 1 rakaat witir boleh. Mau sholat, lu sholat di lungkas subuh, silahkan witir saja 1 rakaat boleh. Semampu kita. Artinya banyak sekali sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan kita laksanakan. Termasuk kalau ada ibadah-ibadah, ritual-ritual, kebiasaan yang tidak pernah ada contoh dari Rasul, jangan dilaksanakan. Contoh nyelameti wong mati. Ketika Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengadakan selamatan. Apa yang dilakukan oleh Rasul ketika mendengar Ja'far meninggal dunia? Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, wahai tonggo kanan kiri, buatlah makanan olehmu, kirim ke keluarga Ja'far, karena dia kesusahan, ditinggal kepala keluarganya, perlu dibantu. Silahkan bantu uang, bantu beras, bantu barang, supermi atau apa saja. Silahkan dibantu, dia sedang kesusahan. Jadi sahabat-sahabat, tonggo-tonggo itu membantu orang yang ditimpa musibah. Ada orang yang anggota keluarganya meninggal dunia. Itu ajaran Islam, itu contoh Rasulullah. Tapi praktek di lapangan justru terbalik. Keluarga yang meninggal dunia, dia punya beban untuk memberikan makanan kepada tetangganya. Kok kualik? Karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Maka ibadah apapun ya,
ibadah apapun, ketika tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka ibadah itu tertolak. Dasarnya sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal ibadah yang tidak sesuai contoh dariku kata Rasul, maka amalan itu tertolak, sia-sia, gak ono gunane. Apa gak eman ngelakoni kebaikan seakan-akan ini pernah diajarkan Rasul tapi tidak pernah, tertolak. Ini salah satu contoh. Maka terus kita ngaji supaya ngerti, oh ini sunnah, ini bid'ah, ini pernah diajarkan, ini tidak, begitu. Itu cinta kepada Rasul yang pertama, menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, memperbanyak sholawat. Di dalam Al-Quran Allah sendiri menyatakan, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu kepada Rasul. Disuruh sholawat. Apa bentuk sholawat? Seperti yang dicontohkan salah satunya dalam ibadah sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Mendoakan, ya Allah berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Justru mendoakan umatnya yang hidup, mendoakan Nabi yang sudah mati. Nabi itu gak iso apa-apa. Semuanya orang sudah meninggal tidak bisa apa-apa. Maka kuburan Nabi itu dijaga supaya tidak dimintai oleh orang. Tidak minta berkah kepada kuburan Nabi. Justru Allah menyuruh mendoakan, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan minta-minta kepada kuburan Nabi, termasuk kuburan siapapun. Kuburan siapapun, tidak boleh. Dia itu sudah meninggal, tidak bisa apa-apa. Bukankah kita sering mendengar bahwasanya barang siapa meninggal maka terputus kecuali 3 perkara. Ini amalnya masih terus berjalan. Yang pertama, amal jariah. Orang yang senantiasa bangun masjid, nyumbang anak yatim, dan siapapun. Amal jariah bermanfaat, apalagi membantu penghafal Al-Quran. Maka terus ketika Al-Quran itu dibaca, dia mendapatkan aliran pahala. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang terus orang tuanya mendapatkan pahala berkat didikannya itu menjadikan anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka kita manfaatkan HP kita untuk ngirim ilmu yang bermanfaat kepada keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, siapapun. Ilmu bermanfaat ketika dia melakukan ibadah berkat kiriman WA kita, maka kita mendapatkan pahalanya walaupun kita meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat tidak harus dengan ceramah begini, tidak. Masih banyak cara. Maka ini yang mengalir terus pahalanya. Bukan dengan yang selain itu. Ini yang kedua, cinta kepada Rasul. Yang ketiga, cinta kepada jihad fisabilillah. Dasarnya Al-Quran surat As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah masing-masing kamu penolong-penolong agama Allah.
Sebagaimana Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyin, pengikut setia, memberikan penawaran, man ansori ilallah, siapa yang dukung saya untuk menegakkan Islam di muka bumi ini? Qala Hawariyun. Spontan kaum Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah, kami Isa yang menolong kamu untuk menegakkan Islam di muka bumi ini. Maka melalui ayat ini sesungguhnya berjihad di jalan Allah adalah kewajiban masing-masing orang. Bukan fardu kifayah, bukan. Kewajiban masing-masing orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Maka mari kita melibatkan diri kita pada perjuangan di jalan Allah. Termasuk, mohon maaf, ngurusi Muhammadiyah itu bagian daripada jihad fisabilillah. Jangan dianggap ini hanya kegiatan sosial, tidak. Ngurusi Muhammadiyah, ngurusi masjid, ngurusi TPA, ngurusi panti asuhan, ngurusi pesantren dan apa saja. Itu bagian daripada jihad fisabilillah, menegakkan Islam di muka bumi ini. Maka mungkin ketika ada sebuah penawaran dari Pak Suhadi selaku ketua PJM, sapa sing gelem dadi pengurus PRM, bagaimana tanggapan kita? Apakah tidak ada yang tertarik? Maka melalui ayat ini mestinya langsung kita ngomong, saya siap begitu. Yang lainnya juga, saya siap begitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terus, gak sing gelem Pak, sibuk semua, repot kabeh, apa alasan apapun yang disampaikan, kurang sibuk. Bagaimana dengan Rasulullah dan para sahabat? Tapi mereka terus berjuang untuk menegakkan Islam, untuk menyebarkan dakwah. Penawaran siapa yang jadi pengurus? Aisyah, saya begitu. Karena jihad itu kewajiban. Kita harus melibatkan diri kita. Paling tidak kita harus menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pengurus. Silakan jadi pengurus TPA, monggo. Jadi pengurus masjid, monggo. Jadi pengurus pemuda Muhammadiyah, monggo. Jadi pengurus Nasihatul Aisyah, jadi pengurus Asia, atau apa saja. Melibatkan dirinya. Dasarnya apa? Al-Quran surat As-Saff ayat 10. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu dan jiwamu dan nyawamu. Begitu. Kenapa para sahabat itu kok semangat untuk berjihad, semangat untuk perang? Ada sebuah keyakinan yang dihadapi itu bukan musuh. Coba. Mereka mapak musuh itu. Karena yang dilihat bukan musuh, yang dilihat itu adalah surga. Sehingga harus dijemput. Saya senang, saya ingin segera masuk surga. Coba, walaupun itu musuh, pegang pedang, pegang panah, pegang tombak, gak peduli. Saking semangatnya untuk berjihad, butuh sebuah keyakinan. Kita ini kadang-kadang udan rintik-rintik mulai males. Ya, hawane adem. Ono ai alasan. Maka ini perlu terus diciptakan semangat jihad ini. Kalau kita berbicara fadilah banyak sekali. Salah satunya saja atau dua ini terakhir ya. Apa fadilah? Keutamaan, pahala dari orang yang berjihad. Yang pertama Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Intan suruh yang surkum wa tsabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolong kamu dan Allah meneguhkan kedudukanmu. Kalau kita melibatkan diri kita pada jihad fisabilillah dalam perjuangan menegakkan Islam, menyebarkan dakwah, maka ditolong oleh Allah hidup kita. Jangan khawatir, Allah sendiri yang menjamin. Maka syaratnya orang ketika mau ditolong oleh Allah, dia mau menolong agama Allah.
Yang kedua surat At-Taubah ayat 111. Inna wahastaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah mengganti orang-orang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya. Apa ganti Allah? Bi anna lahumul jannah, diganti dengan surga. Janji Allah. Maka mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk melibatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi penerus kita pada gerakan-gerakan Islam dalam rangka menegakkan Islam di muka bumi ini. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita semua agar kita bisa menjalankan syariat-syariat Allah. Tentu mudah-mudahan kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.